Selamat malam pemirsa, ketika kita bicara mengenai kontraksi ekonomi, harapannya sebenarnya di kuartal ketiga ini sudah mulai membaik, walaupun optimisme itu terbangun nanti di akhir tahun sudah positif paling tidak 0, tetapi apabila di kuartal ketiga ini Pak Jokowi kemarin sempat mengatakan masih -3, tentunya ada pekerjaan berat untuk bisa positif di akhir tahun, dan tentunya dampak dari sulitnya belum ke angka positif itu pasti ada industri yang kemudian sulit bergerak, bahkan mungkin tutup, dan tentunya PHK sudah membayangi. Karena apabila semakin sulit pasarnya, daya beli semakin turun, tentu iklim investasi termasuk juga ekosistem ekonomi sangat terganggu. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai minus lagi ekonomi masih sulit. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio, saya sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Wakil Ketua Umum Kadin Pak Sani Iskandar. Pak Sani sehat? Sehat. Saya udah lama nggak ketemu Pak Sani. Sama. Kayaknya makin seger, kayaknya sudah ada aura-aura positif gitu Pak. Ada ya Pak, udah Pak. Nanti kita coba tanya sama Pak Sani seberapa optimis kemudian teman-teman pengusaha. Kemudian ada Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Pak Ihsan Ingratubun. Pak Ihsan sehat? Sehat. Oh ini benar, teman-teman juga sudah mulai positif? Baru bangkit. Oh baru bangkit. Baru bangkit. Baru. Nanti kita coba tanya seberapa banyak yang sudah bangkit ya pemirsa. Ada Pak Peter Abdullah. Pak Peter sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Akhirnya benar 3 ya Pak sesuai prediksi Bapak. Masih perkiraan loh tadi. Dan agak di atas 3 kayaknya. Kayaknya udah di atas 3. Lebih optimis ini sepertinya. Dan juga kita akan terhubung dengan Deputi BKPM Pak Nurul Ikhwan, tentunya untuk bisa mengkonfirmasi seberapa besar kemudian investasi yang masuk dan terrealisasi di kuartal ketiga ini. Karena memang Presiden sempat menegur beberapa menteri akibat investasi yang belum terwujud. Karena harapan Presiden begitu besar agar kontraksi ekonomi ini bisa segera pulih kembali. Tapi kita coba tanya sama Pak Sani. Pak Sani ini tadi senyumnya luar biasa sekali. Berarti sudah ada tanda-tanda optimisme dari teman-teman pengusaha. Betul. Benar begitu ya Pak Sani ya? Ya sebetulnya kalau dibandingkan dengan kuartal kedua dan ketiga, kan sekarang udah masuk ke 4 kan? Ya. Sebetulnya malah tren untuk mengarah semakin bergairah itu sudah terlihat gitu. Jadi ya dari sisi demand udah mulai, ya baik dari luar dan khususnya dari dalam negeri. Karena masyarakat juga sudah mulai bergerak ya, mungkin karena ada bantuan langsung, maupun ada juga belanja pemerintah yang digenjot dan segala macam, sehingga masyarakat sudah mulai ada daya beli. Ya, kalau ada daya beli kan berarti ada permintaan ya, sehingga industri dan segala macam juga bergerak. Tapi pada akhirnya didengarkan BLT itu jangan lagi bentuknya bingkisan tetapi uang yang bisa dibelanjakan. Langsung. Itu jadi penting ya Pak? Betul, betul. Tapi kalau kita melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini dengan berbagai macam kebijakan yang sudah diusahakan. Insentif-insentif yang konon kabarnya sebenarnya belum tepat sasaran. Karena seperti misalnya kemudahan perpajakan, kita kan nggak ada penghasilan pengusaha. Nah ini sebenarnya bagaimana kemudian apa yang harus diperbaiki sehingga minus ini bisa paling tidak makin berkurang dan positif nanti di akhir tahun, Pak. Ya, memang kan pemerintah di dalam membagi penganggaran untuk dalam situasi pemulihan ekonomi ini kan memang dibagi-bagi ya, untuk kesehatan, untuk bantuan sosial dan juga yang terkait dengan ekonomi. Yang terkait dengan ekonomi ya khususnya yang di tempatnya Pak Ihsan ya, yang paling banyak ya UMKM. Namun mungkin yang di perusahaan-perusahaan yang di skala menengah itu juga sebetulnya butuh dukungan modal kerja ya, mereka sangat membutuhkan ya, karena sekarang ini juga dengan kondisi seperti ini ya, kalau mereka nggak berlanjut ya, kemudian udah keburu udah stop ya, itu nanti untuk mulai lagi susah gitu. Termasuk kalau yang di skala perusahaan-perusahaan besar, tadi saya ngobrol dengan beberapa pengusaha juga itu ya, khususnya terkait dengan restrukturisasi kreditnya. Ya, memang pemerintah sudah menjanjikan dan segala macam. Ya, cuma mungkin ya tentunya dari bank-bank yang ditunjuk ya pemerintah ya mungkin masih ada formula perhitungan dan segala macam sehingga nggak bisa langsung gitu. Ya, itu yang karena beban pembayaran bunga dan pokok dan segala macam itu kan besar sekali dalam situasi seperti ini. Ya, bagi para pengusaha. Ya, jadi butuh proses untuk perbaikan dan untuk pemulihan paling tidak seperti itu. Tapi UMKM sudah mulai bangkit ya Pak, sudah mulai ada geliat-geliat lah. Ya, sepanjang iklim usahanya sehat, tidak seperti kemarin dengan adanya kebijakan yang ya katakanlah lockdown atau PSBB, ya UMKM pasti dia bergeliat.
kalau ada yang sifatnya kebijakan lagi yang kurang sehat, seperti di DKI Jakarta misalnya, itu UMKM-nya ya down lagi. Karena 84,2% dari survei, dari kita juga melakukan survei bahwa 84,2% semua UMKM dari situ adalah jauh menurun omsetnya, 84,2% dari sekian banyak itu. Nah, kita juga bisa memaklumi bahwa kalau data BPS, ya kan, 7 juta, sebelum pandemi 7 juta orang sudah pengangguran. Pada saat pandemi PHK terjadi 7 juta juga. Angkatan kerja ada juga 2,5, jadi sekitar 16,5 juta orang kehilangan pekerjaan atau orang nggak bisa bekerja. Karena resesi ini adalah melambatnya sektor usaha. Melambatnya sektor usaha dan juga rumah tangga. Dua hal ini. Jadi kalau ini melambat, dua-duanya melambat, ini pasti resesi akan terjadi. Tidak heran kalau misalnya yang sebelumnya diprediksi hanya 2, sekian, ini menjadi 3%. Kalau saya prediksinya itu hanya sekitar 2,6, 2,7. Tapi ternyata 3%. Dan ini kalau saya ditanyakan juga ke Pak Iksan sampai kapan? Kalau sekarang kita masih baru bangkit, sementara bangkit sekarang nih. Tapi kalau untuk pulih, no, belum. Jauh. Karena tadi ketidakpastian daripada pandemi dan juga orang nahan, mau spend uang juga nggak ada. Terus saya ditanya, solusinya gimana Pak Iksan? Orang harus pegang duit. Supaya bisa spend. Tapi yang pegang duit, punya duit, disimpan dulu di bank, nggak mau dibelanjain. Nah, itu jadi makin besar. Itu bagi yang punya duit. Tapi pemerintah dalam hal ini sebagai stakeholders daripada pemulihan ekonomi gelontorkan. Kalau saya baca tadi baru di penyerapan APBD juga ada sekitar 269 triliun yang belum diserap, padahal hanya tinggal 2 bulan. Coba bayangkan kalau ini diserap. Kan gitu. Nah, orang harus pegang duit sekarang supaya bisa spend. Karena jauh PDB ini kan minus lagi. Produk domestik bruto kita kan turun lagi, Pak. Ya. Nah, di kuartal keempat kalau mau ke arah katakanlah nol lah. Katakanlah ke arah positif, ya harus orang pegang duit, belanja. Pokoknya belanja karena pegang duit dia belanja. Gitu. Akhirnya apa? Saya selamanya memberikan contoh 2,4 juta rupiah yang diberikan kepada usaha katakanlah ultra mikro. Katakanlah tukang bakso. Tukang bakso dia harus belanja sawi, sayur mayur. Dampak daripada tukang bakso ini dia harus membeli sawi, kan gitu. Nah, transportasi sawi atau petani sawi akan berdampak. Begitu juga transportasi sampai kepada misalnya pasar induk dan seterusnya. Dampak-dampak PDB inilah harus berjalan. Nah, kalau orang nggak pegang duit, bagaimana dia mau berbelanja kan gitu. Maka kunci daripada keberhasilan pemulihan ekonomi adalah gelontorkan. Harus pegang duit karena demand-nya ini harus diciptakan seperti yang tadi Pak Sani sudah sampaikan. Nah, seperti apa kemudian perencanaannya supaya investor-investor ini masuk? Saya sudah terhubung dengan Pak Nurul Ikhwan yang merupakan Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Manuara. Nah, kita akan tanya sama Pak Iwan, tetapi kita jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali. Harapannya memang ada investasi yang kemudian semakin bertambah di negeri ini agar mudah-mudahan belanjanya, demand-nya ini bisa terus tercipta. Tapi Pak Presiden kemarin sempat menegur. Nah, apakah memang demikian yang terjadi? Kita coba konfirmasi sama Pak Nurul. Pak Nurul, benar ya kemarin investasi turun sehingga Pak Presiden menegur? Iya. Jadi begini Mbak Manohara, yang harus sama-sama kita pahami bahwa ketika kita bicara tentang total investasi yang ada di Indonesia, itu kan kombinasi dari berbagai bentuk investasi. Mulai dari investasi di penanaman modal langsung yang ditangani oleh BKPM, TEMA dan PMDN, kemudian juga ada investasi di sektor portofolio gitu ya, dan investasi-investasi yang lainnya. Secara agregat keseluruhannya memang itu kan turun seperti yang disampaikan Presiden pada saat itu. Tapi kalau dari sisi penanaman modal langsung, seperti yang baru saja disampaikan rilisnya oleh BKPM, itu sebenarnya di triwulan ketiga ini year on year-nya dia tumbuh 1,6%. Bahkan quarter on quarter-nya itu dia tumbuhnya 8,9%. Jadi kalau dari sisi penanaman modal langsung kita masih tumbuh. Tapi kalau dari realisasinya Pak, kan harapannya memang pandemi ini tetap ada realisasi investasi sehingga nanti di tahun 2021 ada serapan tenaga kerja yang lumayan setelah PHK besar-besaran ini Pak. Nah ini kalau dari perencanaan dan realisasi di BKPM seperti apa Pak?
Iya, jadi kalau misalnya dari sisi target penanaman modal yang kita punya di tahun 2020 ini sebenarnya dari sisi capaiannya itu kita sudah mencapai sekitar 74%, sehingga yang sudah kita capai ini sebenarnya on the track gitu ya, karena biasanya memang sampai dengan triwulan ketiga itu capaiannya sekitar 75%. Nah ini kita sudah hampir 75%, kurang sedikit saja karena sudah 74% lebih yang sudah kita capai gitu. Dan dari sisi kenapa? Iya, gimana Pak? Silakan Ya, dilanjutkan. dan ya kalau dari sisi penyerapan tenaga kerjanya juga dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya itu cukup baik gitu ya, masih bagus juga karena di triwulan pertama itu total penyerapan tenaga kerja kan ada sekitar 303.085. Kemudian triwulan kedua ada 263.109 dan triwulan 3 yang kemarin yang baru itu 295.387. Jadi dari sisi penyerapan tenaga kerjanya pun sebenarnya masih on the right track kalau dari sisi penanaman modal langsung. Sektor mana Pak kemudian yang mengalami peningkatan dan sepertinya ini pertumbuhannya lumayan Pak? Iya, jadi kalau misalnya kita bicara dari sektor, memang terus terang pertumbuhan dari penyerapan tenaga kerja dan juga dari sektor ini mulai dari tahun 2017 itu kan terjadi pergeseran tren yang tadinya dari 2015 sampai dengan tahun 2017 itu memang dari sektor manufaktur itu memang masih mendominasi. Tapi mulai dari tahun 2018 atau 2017 sampai dengan ke sekarang itu memang dominasinya banyak di sektor tersier atau sektor jasa. Nah ini yang sebenarnya harus kita coba kembalikan lagi porsi dari sektor sekunder atau di manufaktur yang dia bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor jasa yang bisa kita teruskan. Nah makanya strategi untuk menambah penyerapan tenaga kerja lewat reindustrialisasi ini menjadi prioritas kita, di samping itu memberikan kesempatan melakukan hilirisasi dengan value yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Ini juga akan memberikan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Pak Peter, ini sepertinya ada hawa-hawa positif ya ketika kemudian UMKM sudah bangkit walaupun belum pulih. Investasi pun mengalami peningkatan sekalipun pandemi masih berjalan. Dari Pak Sani sendiri udah lumayan loh. Nah Pak Peter sendiri gimana dong? Ya ini kita dengar yang baik-baik nih. Iya. Dari Pak Sani, dari Pak Ihsan, atau dari Pak Nurul, semuanya baik ya. Saya kira apa yang kita lihat ya, apa yang kita rasakan dengan pelonggaran PSBB dan kemudian diikuti percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional ya, di mana realisasi anggaran, realisasi program itu saya kira cukup cepat di triwulan ketiga ini, kita bisa melihat dampaknya ya, dan perekonomian mulai bergerak kembali. Utamanya kayak saya kira yang paling besar dampaknya itu adalah pelonggaran PSBB ya. Karena sebenarnya bantuan-bantuan itu sebenarnya tidak cukup menggerakkan ya. Karena yang paling membatasi itu adalah pandemi. Ya, ketika pandemi itu direspons dengan lockdown, dengan PSBB, maka walaupun masyarakat punya daya beli pun mereka tidak bisa konsumsi. Ya. Dan itu yang kemudian tercermin di data kita di mana mereka yang masih memiliki uang yang itu tersimpan di bank, dana pihak ketiga di bank itu naik sangat drastis, dan itulah menunjukkan bahwa walaupun masyarakat punya daya beli pun kalau dilakukan lockdown, dilakukan PSBB seperti disebutkan oleh Pak Ihsan tadi, yang akan terjadi adalah yang benar-benar terkena dampaknya adalah dunia usaha. Karena mereka demand akan turun sehingga mereka tidak bisa beroperasi secara normal. Dan itulah yang menyebabkan kalau kita lihat penurunan ekonomi kita yang paling dalam terjadi pada kuartal 2, triwulan 2. Ya, karena pada waktu itu kita melakukan PSBB secara ketat. Dan ketika kita melakukan pelonggaran, apalagi diikuti dengan pencairan berbagai bantuan, ini mulai bergerak. Ya, karena masyarakat udah mulai beraktivitas sedikit lebih normal ya, dan kemudian mereka punya daya beli yang kata Pak Ihsan tadi, mereka punya uang, sehingga ini mulai
sedikit demi sedikit udah mulai bangkit kembali. Tapi memang dirasakan kok sekarang saya saja makin susah kalau nyari teman-teman saya untuk jadi moderator pengganti begitu Pak. Karena sudah makin banyak kegiatan kan yang sudah dilakukan. Tetapi kalau Pak Sani sendiri melihat Pak, ada angin yang baik, upaya-upaya insentif diberikan ini sangat luar biasa oleh pemerintah walaupun memang alokasinya kadang masih belum tepat. Nah, apalagi sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengusaha sehingga kontraksi ini paling tidak target ya minus 0,0 lah paling tidak Pak. Ya, kemudahan berusaha itu wajib harus kudu memang diperhatikan ya. Jadi kesannya memang ini sesuatu yang klise, yang umum ya. Namun ya memang dalam keseharian kita di dalam melakukan praktek-praktek kegiatan usaha itu masih dirasakan kesulitan-kesulitan. Apalagi kalau sekarang dengan alasan karena harus work from home atau apapun lah, itu beberapa kantor itu susah sekali, apalagi kalau terkait dengan imigrasi lah, di kantor-kantor tertentu yang memang seharusnya tetap harusnya bisa melayani ya segala macam urusan perizinan dan sebagainya. Dan satu hal lagi sebetulnya ini agak kontradiksi juga. Dari sisi memang kita sudah mulai ada pelonggaran, tapi ini kalau cerita yang terkait dengan masalah bagaimana proses orang asing dalam arti mereka yang betul-betul ya mereka sebagai di jajaran direksi, ambil contoh di tempat saya itu ada beberapa yang sampai hari ini pun juga susah ya karena bordernya masih close ya. Betul, bagaimana dia kemudian bisa memimpin sebuah perusahaan. Oke lah, semuanya harus mengandalkan dengan virtual, kan susah. Yang lebih parah lagi memang beberapa yang sebetulnya deal-deal, kalau saya bidang saya kan memang di pengembangan kawasan ekonomi, khususnya kawasan industri. Jadi deal-deal yang sebelumnya memang sudah dilakukan sebelum pandemi COVID, ya, dan mereka sebetulnya tinggal mau mengambil keputusan untuk membeli sebidang lahan ya untuk kegiatan industri manufakturnya. Namun karena kesulitan mereka untuk site visit ke lokasi, melihat langsung dan segala macam, ini akhirnya jadi terhambat, mundur. Karena orang untuk beli misalkan untuk lahan yang cukup besar ya, anggap 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar, dan mereka perlu langsung melihat secara fisiknya, infrastruktur, utilitasnya semuanya sudah ada enggak dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan juga masalah ini juga diperhatikan oleh pemerintah gitu, supaya ya karena mereka kan sekali lagi mereka pengambil keputusan ya untuk menentukan investasi ini akan dilaksanakan atau tidak, itu harus difasilitasi juga. Coba kita tanya nih kepada Pak Nurul seperti apa kemudian upaya untuk bisa meyakinkan dan mengupayakan agar kebutuhan-kebutuhan ini bisa terfasilitasi, tetapi kita jeda dulu, saya jeda, kami akan kembali. Saya pakai program pemerintah, terus saya juga pinjam juga dari bank buat nutup modal juga kan, buat nambahin modal, nambahin kontrakan karena turun drastis gitu. Ya, kalau untuk persenan bisa menurun mungkin. Kalau biasanya kita diambil rata-rata dari 80% itu kita bakalan 40% atau hampir setengahnya kita down lah udah. Ya itu paling kita tenaga kerja kita pasti udah berkurang dengan sendiri. Kalau nggak ada kerjaan kan tukang pada ada yang pulang kampung lah, ada pindah. Sementara pindah pun kalau tempat yang sepi juga nggak ada kerjaan juga, akhirnya pada pulang kampung. Terus kedua, selama kita masih ada yang bisa kita putar, sebisa mungkin itu yang kita maksimalkan, itu aja. Ada beberapa kendala karena bordernya masih ditutup, padahal hal itu harus segera dibuka untuk bisa mempercepat proses dari produksi itu sendiri. Nah, kalau dari BKPM sendiri seperti apa upayanya untuk kasus-kasus seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sani? Silakan Pak Nurul. Baik, terima kasih Mbak. Ini ada beberapa informasi yang perlu dan harus didengar oleh audiens saya rasa. Jadi begini, ketika kita bicara tentang investasi, bahkan Presiden kan mengatakan ini yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia hanya investasi. Karenanya kemudian begitu terjadi penutupan border dan terjadi beberapa permintaan dari pelaku usaha terkait dengan realisasi investasi mereka dengan mendatangkan pimpinan dan juga para tenaga-tenaga ahlinya, maka kemudian dilakukan rapat 3 pihak antara BKPM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Dirjen Imigrasi. Dalam rapat tersebut akhirnya disepakati khusus untuk keperluan realisasi investasi, maka bagi tenaga kerja asing dan pimpinan perusahaan asing itu boleh mereka masuk ke dalam Indonesia sekalipun dalam situasi pandemik ini dengan rekomendasi dari BKPM.
Nah, karenanya hampir setiap hari ini BKPM menerima surat dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengundang baik itu tenaga kerja asingnya maupun pimpinan perusahaannya untuk datang ke Indonesia, itu ratusan setiap hari kita terima. Dan yang dikeluarkan oleh BKPM itu kemudian juga sudah online dengan imigrasi. Sehingga ini memberikan kemudahan bagi mereka untuk masuk. Sehingga dari sisi investasi, ini mereka tidak mengalami kendala untuk hal tersebut. Tetapi bukan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, khusus untuk realisasi investasi. Bahkan kita juga memberikan kemudahan bantuan untuk importasi yang mengalami kendala bagi bahan baku dan barang modal yang kita fasilitasi itu, kita koordinasi dengan perdagangan dan dengan kementerian yang terkait lainnya. Sehingga dari situ saya rasa ini juga kontribusi positif terhadap pertumbuhan investasi yang bisa kita catat sampai dengan triwulan ketiga ini. Kalau UMKM sendiri apa kemudian yang dibutuhkan? Paling tidak kan investasi terhadap UMKM sedikit-sedikit juga harus diberikan kan? Kalau UMKM, prinsipnya UMKM itu dia investasi dirinya sendiri. Sekali lagi saya bilang investasi untuk UMKM dirinya dulu sendiri. Baru setelah itu kalau sudah berjalan, marketnya sudah terbentuk, baru masuk lembaga keuangan lain. Kalau dari sisi investasi, tapi sudah masuk lembaga keuangan yang sebenarnya diarahkan untuk bisa segera memberikan bantuan. Oh iya, kan ada 3 yang ditunjukkan, BRI, BNI dengan Syariah Mandiri dalam pemulihan PEN. Memang dari September itu kita baru melihat realisasinya baru sekitar hampir 50%. Dari PEN sekitar 38,7 triliun kan harus disalurkan itu. Nah, kita belum tahu di Oktober sampai November Desember dari PEN. Tapi memang kalau misalnya yang kalau ditanyakan lagi yang dibutuhkan sebenarnya program 2,4 juta rupiah untuk 12 juta itu menurut kami itu masih sangat kurang dan terbukti pemohonnya itu 20 juta. Kan sudah ditambah 3 triliun lagi, Pak. 3 triliun. Kalau menurut kami masih sedikit karena sekarang pemohonnya aja sudah 20 juta. Rejectnya menurut Pak Teten 8 juta kan besar sekali. Yang mau dikasih 12 juta. Kalau ditambah dengan 3 triliun sangat kecil. Kalau hitungan kami, tapi syukur-syukur sudah diberikan lah. Tadi sudah bergeraklah dengan 12 juta. Tapi hitungan kami idealnya itu berada di kisaran 30 ribuan. 30 juta yang diberikan gitu. Nah itu gerakannya lebih besar. Lebih cepat. Terus kadang-kadang saya ditanya, Pak Iksan kok kenapa harus melalui perbankan lagi? Sedangkan perbankan kan dapat subsidi bunga dari pemerintah. Nah itu yang saya bingung. Harusnya kalau misalnya terjadi mau percepatan dengan cepat, orang cepat-cepat pegang cash. Tidak perlu lagi misalnya perbankan atau misalnya porsi perbankannya dikurangin kepada ke arah yang sifatnya bantuan langsung tunai, banpres, dan itu terasa sekali. Syaratnya sangat mudah, syaratnya sangat mudah, usaha produksi. Ini 3 syaratnya nih, punya usaha produksi, terus tidak pernah berkaitan dengan bank atau berkaitan dengan lembaga keuangan tapi sukses. Yang ketiga adalah dia dananya di bank hanya di bawah 2 juta. Dan dia lolos, banyak sekali yang lolos. Misalnya contoh salah satu kabupaten Maluku Tenggara minta 1.000 sudah kurang lebih 2.000. Saya ikuti betul, itu diberikan semua. Nah itu happy Pak. Nah maksud saya ini ada 20 juta yang bermohon, ternyata hanya 12 juta, kan ada 8 juta yang reject kata Pak Teten. Space-nya kalau kami hitungannya itu di 30 juta, fine. Berarti di kuartal keempat harapannya bisa menjadi positif. Ya, tapi duitnya nggak ada gitu ya Pak Peter? Ada sebenarnya, tapi dialokasi dari PEN dari perbankan. Kalau perbankan misalnya dikurangin terus masuk ke arah yang bantuan langsung tunai itu lebih oke. Iya Pak Peter, sebenarnya udah mulai reaktif sih ya pemerintah ya. Percepatannya udah geraknya makin cepat. Begitu tadi pas Hani ada problem, ternyata BKPM sudah mengupayakan bersinergi dengan kementerian lainnya. Tapi kayaknya masih belum ada nih, buktinya Pak Sani masih belum bisa datang direksinya. Kalau respons dari pemerintah sangat terlihat sangat cepat, Pak. Ya, Mbak ya. Mulai dari awal pandemi itu sudah terlihat bahwasanya pemerintah dan otoritas itu merespons dampak pandemi ini sangat cepat. Ya. Makanya dari awal pemerintah sudah mempersiapkan Perpu. Ya, Perpu itu adalah cerminan respon pemerintah yang sangat cepat dan antisipatif sekali. Ya, dan saya kira tanpa Perpu kita tidak bisa bergerak seperti sekarang. Ya. Nah, tetapi ya persoalannya adalah di dalam realisasi ini tidak cukup dengan satu kebijakan, tapi realisasi kebijakan itu seringkali itu menghadapi banyak kendala. Ya, utamanya tadi misalnya
terkait dengan pemberian bantuan kepada UMKM. Ya. Saya selalu mengkritisi pemerintah terlalu banyak skim. Ya, ini yang termasuk yang membuat menimbulkan kerepotan sendiri. Ya. Karena kan mau tidak mau kan yang diharapkan itu adalah bantuan itu kan bisa cepat dan tepat. Ya. Ya. Tapi kalau kebanyakan skim, ya dikhawatirkan bisa jadi overlapping dan sebagainya. Ya. Nah, saya kira saya seringkali menyampaikan di berbagai kesempatan usulan untuk menyederhanakan skim. Ya. Memang dibutuhkan skim-skim yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Ya. Tetapi harus dibuat jangan sampai terlalu banyak skimnya. Ya. Saya kira sekarang ini skimnya kalau dalam pandangan saya masih terlalu banyak. Ya. Ada yang bantuan langsung, ada bantuan produktif, ya. Kemudian ada cipta kerja dan sebagainya. Sehingga ada kekhawatiran nanti ini overlap, ya, yang ada yang menerima bantuan banyak sekali, banyak skimnya, ada yang malah nggak dapat apa-apa. Ya, jadi itu benar-benar salah satu tantangan ya di dalam penyaluran bantuan kepada UMKM, kepada bantuan sosial. Ya, macam milih jodoh ya, makin banyak pilihannya makin puyeng kepalanya. Tapi Pak Sani sudah ada istilahnya respon baik ini, termasuk permasalahan yang tadi dirasakan. Apakah memang benar juga implementasinya sulit? Sesaat lagi Pak Sani masih jawab, tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Ini masih seru, saat jeda tadi Pak Ihsan cerita bagaimana kemudian mudahnya berusaha. Tapi sebelum nanti Pak Ihsan cerita, saya mau tanya Pak Sani. Pak Sani sebenarnya responnya sudah sangat cepat, tetapi kenapa masih belum juga berjalan? Ya, kalau ada problem? Respon yang cepat itu memang di tataran kebijakan. Di level Presiden, Kementerian itu relatif cepat ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Peter. Cuma di tataran pelaksanaannya itu yang selalu ya turun, kemudian ke eselon yang di bawahnya dan sebagainya, itu akhirnya kelihatan gitu ya bahwa apa yang sudah disampaikan, dikeluarkan kebijakan, kemudian harus menunggu daripada peraturan pelaksanaannya, kemudian satu sama lain antar kementerian kemudian baru kelihatan nggak sinkronnya, itu selalu terjadi. Jadi ini yang kita sayangkan. Mungkin niatnya udah baik, tapi kemudian tadi sempat kita tadi ngobrol, kemudian dikaitkan dengan pendataannya, sistem pendataannya yang belum baik ya, sehingga akhirnya ya itu ada yang dapat, ada yang nggak dapat, ada yang dapat double dan segala macam. Makanya sebetulnya ini kesempatan ya, di mana pemerintah betul-betul menggelontorkan dana yang cukup besar. Ini yang kita harapkan itu betul-betul dana itu lebih dipakai untuk hal-hal yang sifatnya itu bisa sustain untuk jangka panjang. Jadi pembenahan pendataan ya. Dan pendataan ini kan bukan cuma urusan yang dikaitkan dengan kependudukan, namun juga misalkan terkait dengan tata ruang dan segala macam. Kadang-kadang kita sebagai pengembang kawasan itu juga bingung. Di satu sisi kan kita kan rujukannya kan pasti dalam hal ini Kementerian ATR ya, Kepala BPN. Kita udah jelas sertifikatnya, peruntukannya untuk ini, untuk kawasan industri misalkan. Tiba-tiba ada klaim dari Kementerian Kehutanan bahwa sebagian dari area kita tuh masuk di dalam mapping mereka gitu ya. Ini kan para investor asing ini kan jadi bingung semua jadi kan. Galau. Iya, dan itu padahal sudah ada pabriknya, sudah ada segala macam gitu. Itu bisa terjadi tuh Pak. Aduh. Coba kita tanya Pak Nurul, seperti apa kemudian upaya untuk perbaikan ke depannya sehingga bukan cuma obat oles saja, tetapi ini merupakan jangka panjang, Pak. Ya. Nah, sebenarnya ada itu diantisipasi jawabannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga, Mbak. Sehingga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang terkait dengan pelayanan perizinan ini yang berbasis resiko itu terjadi juga adaptasi yang luar biasa. Karena nanti dalam sistem OSS tersebut kita akan mencantumkan 3 kelompok yang bisa diakses oleh masyarakat pelaku usaha. Yang pertama itu tentang informasi bagaimana melakukan penanaman modal dengan regulasi dan segala macamnya. Kemudian yang kedua terkait dengan perizinan, dan yang terakhir tentang pengawasannya. Nah, sekarang dari sisi yang informasi ini juga bahwa apa yang sudah diberikan di dalam sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan implementasi yang diberikan ini dengan cara sangat cepat sekali, sehingga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memangkas apa yang selama ini menjadi lebih panjang, menyederhanakan apa yang selama ini begitu complicated,
dan membuat apa yang dikerjakan itu bisa lebih pasti. Jadi kepastian hukumnya itu bisa dijamin dengan implementasi yang ada ini. Sehingga jawaban nanti kita tinggal memang masih harus menunggu, tentunya Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti akan diturunkan lagi entah itu ke dalam bentuk peraturan presiden ataupun peraturan pemerintah. Tetapi desainnya sudah sangat baik untuk menjawab persoalan-persoalan yang selama ini muncul, seperti juga yang tadi disampaikan oleh Pak Sani sebagai perwakilan dari kelompok usaha. Tapi memang problem mengenai kepastian ini harus segera disiasati agar tidak terus berlama-lama, dan ini karena cost-nya makin besar ya Pak, kalau makin lama makin lama. UMKM tapi senyum-senyum tadi kayaknya punya kisah yang positif nih berkaitan mengenai Undang-Undang Ciptaker itu, menurut hemat kami dari UMKM adalah konsistensi pemerintah atas kebijakan afirmatif, kebijakan keberpihakan terhadap UMKM. Itulah Undang-Undang Ciptaker, khusus UMKM. Ya kami nggak urus-urus yang lain lah. Ya kan gitu. Kalau kami urus yang lain nanti tambah complicated. Yang pertama ada 3 hal di Undang-Undang Ciptaker. Yang pertama kemudian izin berusaha. Saya coba sendiri, only 5 minutes. Dapat di yang digawangi oleh BKPM, OSS, online single submission itu izin berusaha NIB dengan izin usaha mikro cukup dengan KTP, NPWP 5 minutes dapat. Yang sebelumnya, waduh itu kita sama dengan perusahaan besar. Apalagi sebelumnya juga memperhatikan yang namanya Perda RT RW. Kalau kita berada di perumahan, kita nggak akan pernah dapat izin. Saya juga menderita saat itu. Tapi sekarang sudah tidak dilihat lagi demografinya berada di mana. Pokoknya pemerintah percaya KTP, NPWP cukup dapat izin berusaha dengan surat izin usaha mikro. Yang kedua adalah diadres sertifikasi halal. Jadi produk-produk UMKM yang sebelumnya berbayar oleh Majelis Ulama Indonesia ini sudah tidak berbayar lagi, gratis. Berarti produk-produk UMKM sudah punya nilai tambah terhadap sertifikasi halal. Saya juga katakan kenapa nggak sertifikasi haram juga? Kan gitu, kan bisa kelihatan kan gitu. Ya gratis juga sama-sama kan gitu. Yang kedua, yang ketiga, ini program BKPM juga. Masuk juga rupanya adalah program kemitraan, boleh kita investasi di seluruh Indonesia. Investasi besar, mau triliun, berapa triliun. Tapi wajib bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama usaha menengah di level daerah. Jadi wajib. Nah ini digawangi oleh BKPM. Apakah ini bisa terwujud? Memang tidak mudah. Tetapi kami dari asosiasi diminta untuk, Pak Iksan misalnya di Halmahera, yuk pilih dong UMKM yang mampu di sana untuk kita kawinkan dengan perusahaan besar misalnya yang investasi, contoh pembuatan baterai di sana. Nah itu kita sambut baik karena BKPM yang selama ini kita berpikir bahwa dia investasinya besar, ternyata ngurus-ngurus UMKM juga nih. Ya kan gitu, nggak apa-apa. Bagi kita banyak yang ngurus, banyak yang memberikan kemudahan, itu adalah kebijakan keberpihakan kepada kita. Jadi Undang-Undang Ciptaker, makanya saya bilang kalau ada yang UMKM yang demo, salah aja, keliru aja itu. Langsung dijitak sama Pak Iksan. Cuman ada satu saya bilang PR-nya buat Pak Teten, bahwa karena pandemi ini semakin banyak industri-industri makanan dan minuman yang bertumbuh melalui pasar online dan seterusnya. Kendalanya adalah BPOM untuk mendapatkan izin edar. Nah, kalau dia berjualan belum ada izin edarnya, ketangkep. Padahal UMKM harusnya dibedakan karena dia skala rumahan gitu. Nah, itu yang sekarang PR-nya pemerintah, saya menyuarakan gitu. Ini bicara mengenai ekonomi, makanya ada ekonomi kecil, menengah, mikro, ada yang kemudian besar, dan sepertinya kalau dari respon pemerintah sudah cukup baik. Tapi apakah ini cukup? Bagaimana untuk bisa membuat ini lebih cepat lagi? Sesaat lagi kita lanjutkan, tetap bersama kami. Kalau Pak Sani yang gede-gede. Kita sudah di segmen terakhir, ini mungkin Bapak-Bapak 1 menit kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa mempercepat supaya ekonomi ini membaik dan tidak terus minus sehingga PHK ini bisa terminimalkan dan serapan tenaga kerja semakin bertambah. Kita ke Pak Nurul dulu deh. Pak Nurul, kita tentu ingin implementasi dari konsep yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat ini bisa terimplementasi. Nah, seperti apa kemudian upaya sinergi dari masing-masing kementerian supaya implementasi ini cepat, Pak? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya Mbak Manohara, ada yang perlu kita perhatikan, kolaborasi yang perlu dilakukan dalam rangka memfasilitasi kegiatan usaha di Indonesia itu bukan hanya terbatas masalah kementerian dan lembaga saja. Tapi sebenarnya ada faktor yang harus kita tambahkan di sini adalah kawan-kawan di daerah, termasuk juga pemerintah daerah. Karena pada faktanya seluruh proyek-proyek kegiatan investasi itu lokasinya adalah di daerah. Dan ada izin-izin yang ada di daerah itu justru memberikan peranan penting terhadap realisasi itu.
Karenanya kemudian kesadaran bersama untuk memperbaiki perekonomian Indonesia ini harus juga dilakukan oleh kawan-kawan di daerah dengan melakukan perubahan mindset yang harus cukup drastis, di mana mental melayani dalam rangka memberikan kesempatan ekonomi tumbuh di daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan di daerah, itu juga secara aktif dilakukan oleh kawan-kawan di daerah dengan tanpa memunculkan aturan-aturan baru, regulasi-regulasi yang bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya kondusif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Itu yang harus dilakukan, jadi gandeng tangan semuanya. Kalau kawan-kawan dari pelaku usaha, pasti kalau iklimnya baik, mereka akan lebih mampu dan mau melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dengan lebih baik lagi. Maka kerjasama pemerintah pusat, di Kementerian KL dan juga daerah, itu hukumnya wajib ke depan dalam rangka memperbaiki perekonomian kita. Itu barangkali Mbak Manohara dari saya. Wajib, harus, mesti ya Pak. Jadi di bold, di underline, terus habis itu dikasih, iya ditali sekalian sama stabilo. Ya. Kalau Pak Iksan, silakan Pak. Ya, pelajaran pandemi ini sebenarnya adalah waktu belajar bagi kita semua. Terutama bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Bahwa tidak ada yang mengira pandemi akan datang. Dan ternyata pandemi ini waktu sekitar 3-4 bulan ini banyak kita belajar Pak. Ya, terutama dari sisi UMKM. Bahwa kami bersyukur walaupun berdampak di luar biasa terhadap UMKM, ya itu sudah takdirnya, tetapi keberpihakan pemerintah itu muncul. Itu harapan. Harapan. Dan yang kedua adalah tadi, UMKM ini butuh iklim usaha yang sehat. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang sehat seperti PSBB, terus lockdown, udah kembali kita nggak sehat lagi. Jadi kalau boleh ke depan ini tidak perlu ada lagi injak rem atau untung WHO udah cabut, lockdown bukan solusi. Jangan sampai, udah tenang gitu. Nah, sekarang kita udah tenang Pak, supaya nggak ada lagi yang iklim usaha atau kebijakan yang kurang sehat. Ini berat kalau kurang sehat standarisasinya karena sama-sama belajar Pak Sani. Silakan Pak Sani, kalau Pak Sani gimana? Kalau saya sih melihat bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah ya, terobosan-terobosan yang terkait langsung dengan program-program apapun itu sudah dilakukan ya. Cuman apa yang sudah direncanakan dan segala macam itu kan tetap harus dikomunikasikan dengan baik. Ya, ini ambil contoh yang sangat konkret lah, yang baru ribut-ribut tentang Undang-Undang Ciptaker. Itu kan sebetulnya kalau kita perhatikan harusnya ya, tadi Pak Iksan juga sudah menjelaskan ya, sekalipun dari sisi UMKM, namun secara keseluruhan, secara utuh, itu intinya kan cuma dua ya, kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. Sebetulnya niatnya baik. Ya, tapi itu pun juga akhirnya didemo juga oleh mereka-mereka, anak-anak, siswa-siswa yang sebetulnya itu akan diberikan kesempatan peluang kerja kalau ini semuanya itu bisa berjalan baik. Itu kan sayang sekali gitu ya, maksudnya tentunya kami sendiri sebagai pelaku usaha, kami juga sudah membantu juga mengkomunikasikan, tapi tetap dari sisi pemerintah ya, apakah kalau dulu ada menteri penerangan atau apapun, itu betul-betul ya menerangkan. Iya, betul-betul menerangkan. Betul. Gitu. Kayak tadi ada kita bicara forum rektor, forum alim ulama segala macam, sehingga mereka itu nggak sampai against dan akhirnya mempengaruhi daripada opini publik. Sayang sekali. Harusnya saya bayangkan kalau ini memang betul-betul bagus ya, itu wah betul-betul pemerintah disambut dengan gegap gempita dengan kebijakan ini harusnya. Kalau Pak Peter sendiri, Pak Peter sudah senyum-senyum dari kemarin, memang komunikasinya bermasalah. Pak Peter, silakan singkat saja. Satu poin aja, cepat itu bagus ya. Tapi kalau buru-buru itu tidak selalu bagus. Ya. Buru-buru sering justru berdampak negatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Sani tadi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi karena buru-buru. Ya, karena keinginan yang begitu besar oleh pemerintah untuk cepat, ya, untuk segera, ya, sehingga harus tadi. Ya. Kemudian demikian juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Mano tadi, kepinginnya agar supaya segera, pengen cepat positif. Ya, padahal kalau menurut saya sekarang ini sebenarnya kita nggak perlu buru-buru. Ya. Tidak perlu memaksakan. Kondisinya memang harus negatif ya. Harus kita terima. Yang paling penting adalah walaupun kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, tapi kita masih sehat, masih stay alive, masih survive, gitu, masih bertahan. Itu yang paling penting. Jadi bukan memaksakan agar supaya segera kita tumbuh positif. Karena kalau kita memaksakan, kecenderungannya adalah kebijakan menjadi tidak tepat. Ya.
Mesin aja ibarat kata kalau memang mengalami permasalahan maka dia akan diperbaiki satu persatu sehingga bisa kembali bekerja dengan baik. Tidak kemudian tetap dipaksa jalan yang akhirnya justru malah rusak dan tidak bisa digunakan. Dan mudah-mudahan saja masukan-masukan ini bisa didengarkan oleh pemerintah dan menjadi bahan masukan untuk memperbaiki perekonomian kita agar pertumbuhan ini semakin lebih baik sekalipun melambat. Saya Brigita Manohara pamit. Terima kasih Pak Nurul, terima kasih Pak Ihsan, terima kasih Pak Sani, terima kasih Pak Peter. Selamat malam, sampai jumpa.